Berarti kan ada sil karet di sini ya. Ini jangan luka ataupun hilang ya. Nanti kalian bocor ya. Nah, perhatikan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan ajak untuk membahas tentang strainer ya. Nah, nama lengkapnya sih ini Y strainer ya, atau Y itu Y dalam bahasa Inggris ya, kawan-kawan. Kenapa disebut strainer Y atau Y strainer? Karena bentuknya seperti huruf Y. Nah, perhatikan ya kan, mirip sekali dengan huruf Y. Nah, strainer itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya penyaring ya, kawan-kawan. Bedakan dengan filter ya. Kalau filter itu biasanya yang disaring kotoran lembut, yang ini yang disaring kotoran kasar. Nanti kalian akan saya lihatkan lebih dekat bentuk saringannya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas dulu kegunaannya untuk apa ya. Nah, Y strainer ini biasanya itu ditaruh di ya kayak pipa ya, kawan-kawan. Misalkan dari meteran PDAM kalian pasangkan ini, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyaring kotoran yang kasar ya, kawan-kawan. Nah, apa sih kenapa sih kotoran kasar itu perlu disaring? Nah, salah satu contohnya begini, kawan-kawan. Kalian mungkin di rumah ada yang punya keran seperti ini atau yang bentuk lain ya, misalkan keran dapur. Itu di ujungnya sini kan ada saringannya ya. Dia bintik-bintik. Ini kalau sudah kemasukan pasir ya, kawan-kawan, bakal mampet ya. Kemudian yang kedua, pasir juga bisa merusak klep di sini ya. Klep keramik ini kalau kemasukan pasir terus kalian buka tutup, bisa pecah keramiknya ya, kemudian jadi bocor. Sehingga ini kalau sumber air kalian tuh nggak bagus, maka ini cukup esensial ya, cukup penting untuk dipakai. Nah, kemudian ini juga sangat berfungsi untuk bahan-bahan atau device apa ya, untuk peralatan lain ya, untuk ya maksudnya peralatan plumbing lain ya. Contohnya ini solenoid ya, kawan-kawan. Ini kan pernah saya bahas nih. Nah, solenoid ini dia di dalamnya ya, cara kerjanya dia itu kan seperti saya bilang itu seperti Tai Chi master ya, kawan-kawan. Dia itu dalam pengoperasiannya dia itu memanfaatkan ada lubang-lubang kecil di dalamnya ya, kita sebut dengan nama apa ya, orifice gitu ya, kawan-kawan. Nah, orifice ini lubangnya sangat kecil sehingga kalau sampai kena pasir mungkin dia akan gagal beroperasi. Nah, maka disinilah pentingnya penggunaan strainer ya. Nah, selain ini ya, kawan-kawan, ada satu barang lain yang mungkin banyak dari kalian yang memakainya ya. Ini adalah klep pelampung ya, otomatis ya, kawan-kawan. Sudah sering kali saya bahas. Nah, banyak yang mengeluh ke saya, katanya, "Pak, punya saya kok mampet gitu, nggak keluar airnya lagi." Nah, ini kawan-kawan, di sini itu biasanya ada saringannya. Ini kebetulan hilang, nggak tahu kemana saringannya. Sebetulnya udah disediakan saringan, namun ya kalau letaknya di dalam tandon, kalian akan repot ya kalau mau membersihkan saringannya ini. Kalian harus membuka dulu lalu mengetok-ngetoknya. Ini pernah saya peragakan di video saya sebelumnya ya. Nah, kalau tiap kali kalian membersihkan harus bongkar ini di dalam tandon, tentu repot ya. Nah, bagusnya kalian pasang Y strainer ini di luar tandon ya. Jadi sebelum masuk tandon lewat Y strainer ini dulu ya. Ini cukup gampang bukanya, nanti saya akan tunjukkan lebih dekat ya. Baik, ini kita lihat lebih dekat ya, kawan-kawan. Jadi bentuknya seperti ini. Kalian perhatikan bahwa di sini ada tanda panah. Artinya kalau pakai itu ya airnya arahnya harus sesuai dengan tanda panah ya. Kalau arah airnya ke sana ya ini harus kita balik ke sini. Oke, kita perhatikan di sini dari bodinya ini kelihatan bahwa dia ukurannya 1/2 inci ya. Setengah, terus kalau ada tanda petik 2 gini ya, kawan-kawan, itu artinya inci ya. Kemudian DN15. Kemudian ini logo ini ya, kawan-kawan, perhatikan ini adalah logo ITAP ya. Kalian perhatikan logonya itu harus persis seperti ini ya. Kalau kalian pengen yang ITAP yang made in Italy, karena produk seperti ini udah mulai ditiru orang ya, karena produknya sangat berkualitas ya, kemudian harganya juga bersaing ya. Ini stiker dari toko UBJ masih ada ya, teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya lain lagi, saya kurang paham ya. Yang saya pahami hanya ini aja lah, 1/2 inci, terus mereknya ITAP. Kemudian ini ada tulisan made in Italy ya, teman-teman. Kalau kalian tanya maksimum pressure berapa,
Setahu saya sih ini 10 bar masih tahan ya kawan. Biasanya sih, biasanya ini 150 PSI ya, iya kira-kira 10 bar. Tapi kalian tenang aja ya, kayaknya sih di rumah kalian ya airnya nggak mungkin deh sampai 10 bar ya, jadi pasti cukup. Oke, sekarang kita akan buka ya bagaimana sih cara kerjanya. Nah, sesuai ini ya tanda panahnya ya kawan. Penyaringan itu adalah dilakukan oleh aliran, kalau untuk aliran yang dari arah sini ke sana ya. Oke, kita lihat bagaimana kalau kita lihat dalamnya. Tuh, perhatikan. Mudah-mudahan kelihatan ya di layar itu ada saringannya ya kawan. Nah, kotoran itu akan melalui saringan itu lalu mengendap di bawah sini kawan. Jadi dia diarahkan ke sini ya kotorannya. Lalu air bersih akan lanjut ke sana. Nah, lama-kelamaan kalau udah kotor dia akan mengendap di sini. Lalu kita akan membukanya di sini. Nah, ini sebaiknya ya saya anjurkan kawan ya bahwa ini memasangnya kalau bisa jangan terlalu kenceng karena kalian mungkin akan sering membukanya. Apalagi bagi kita yang tinggal di Kota Batam ya, air pumpnya sekarang kita ini sering kotor, sering berpasir, sehingga mungkin seminggu sekali kalian perlu membukanya dan membersihkannya. Perhatikan, ini enggak terlalu kencang ya. Tadi waktu dari toko cukup kencang kawan, lalu saya kendorin. Nah, perhatikan ada sil karet di sini ya. Ini jangan luka ataupun hilang ya. Nanti kalian bocor ya. Nah, perhatikan tuh seperti itu. Jadi pasirnya akan kita keluarkan dari sini ya. Boleh diketok ini. Biasanya di sini bisa dicabut juga. Nah, seperti ini. Ya, tinggal dibersihkan, dicuci lalu dipasang kembali. Bisa ditancapkan lagi lalu nah, salah. Mata saya sambil ke arah kamera ini kan. Jadi inilah susahnya jadi YouTuber ya. Orang yang nonton ini kadang ngomelin kita, kenapa salah, kenapa ini. Kita ini konsentrasinya pun susah kan. Perhatikan ya, jadi ngencenginya kalau bisa dengan tangan udah nggak bocor ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen yakin, tambahin sedikit ya. Yang penting jangan terlalu keras. Kenapa? Kalau ini udah kalian pasang di pipa, kalau terlalu kencang, nanti kalian mutar ini, pipa kalian yang di sini bisa patah ya. Jadi jangan terlalu kencang ya. Yang penting nanti cukup untuk buka. Nah, seperti ini. Nah, baiklah segitu tadi ya kawan konten kita tentang Wise Trainer ini. Nah, bagi kalian yang tinggal di Kota Batam ya, ini merek yang saya punya ini yang cukup bagus, merek Itap ya, buatan Itali. Ini kalian bisa membelinya di toko UBJ ya kawan. Lokasinya itu ada di depannya mall apa namanya, Nagoya Hill ya, atau tepatnya itu di belakang Hotel Nagoya Plaza yang udah tutup ya, yang punya Setia Novanto itu kawan. Jadi di situ ada toko UBJ, mereka menyediakan yang merek Itap ini. Menurut saya ya, ini recommended banget ya. Harganya itu sangat bersaing kawan ya. Harganya itu nggak kalah murah dibandingkan dengan merek-merek yang di bawahnya. Jadi saya ya pribadi akan ke sana kawan. Karena apa? Ini aja harganya sekitar kalau nggak salah 80.000 ya. Sementara merek-merek lain yang nggak jelas, itu harganya kurang lebih sama. Sehingga ya saya bela-belain lah agak jauh sedikit ya ke kota untuk membeli ini gitu ya. Biasanya sih saya juga sambil membeli barang-barang yang lain. Karena di toko UBJ itu setahu saya barangnya itu kualitasnya menengah ke atas. Kalian pengen yang lebih bagus lagi dari ini ada. Yang terbuat dari stainless steel ada gitu ya. Nah, ini yang paling murah aja ini ya. Ini mereknya Itap yang buatan Itali. Menurut saya sih udah bagus banget ya kalau dipakai untuk di rumah tangga ya kawan. Karena yang stainless steel ya mungkin bagusnya untuk atau lebih pantas di industri ya. Kecuali kan orang yang super kaya boleh aja sih beli yang stainless steel ya, yang uangnya nggak mikir kalau mau mengeluarkan gitu. Oke kawan-kawan, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan konten dari saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.